Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang peperangan di surga Mikael melawan Lucifer. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah yang tak kalah menarik, yaitu tentang peperangan juga. Seperti apakah kisahnya? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam cerita kisahnya. Ini dia kisah nyata tentang Gideon dengan 300 orang melawan puluhan ribu musuh. Bayangkan, hanya 300 orang berdiri di tengah malam menghadapi puluhan ribu pasukan musuh. Tidak ada pedang besar, tidak ada benteng kuat, tidak ada harapan menang. Namun malam itu, sejarah berubah selamanya. Ini adalah kisah Gideon, seorang pria biasa yang dipilih Tuhan untuk mengalahkan bangsa Midian dengan cara yang mustahil dipahami manusia. Israel jatuh dalam ketakutan. Bangsa Israel jatuh dalam ketakutan karena mereka mulai meninggalkan Tuhan dan mengikuti penyembahan berhala bangsa lain. Setelah hidup dalam damai untuk beberapa waktu, mereka perlahan melupakan perintah Tuhan dan lebih tertarik pada budaya bangsa Kanaan. Dalam kitab Hakim-Hakim, hal ini sering terjadi. Ketika Israel menjauh dari Tuhan, mereka kehilangan perlindungan dan akhirnya mengalami penderitaan. Karena dosa mereka, Tuhan mengizinkan bangsa Midian menindas Israel selama 7 tahun. Setiap musim panen tiba, pasukan Midian datang dalam jumlah besar seperti kawanan belalang. Mereka merampas gandum, ternak, dan semua hasil kerja rakyat Israel. Desa-desa dihancurkan, makanan habis, dan rakyat menjadi sangat miskin. Penindasan yang terus berlangsung membuat bangsa Israel hidup dalam ketakutan besar. Mereka tidak lagi merasa aman di negeri sendiri. Banyak orang bersembunyi di gua-gua, pegunungan, dan tempat terpencil agar tidak ditemukan musuh. Bahkan untuk menanam makanan pun mereka takut, karena tahu Midian akan datang mengambil semuanya. Ketakutan ini bukan hanya melemahkan tubuh mereka, tetapi juga menghancurkan semangat dan keberanian mereka. Bagian ini menunjukkan bahwa ketika manusia menjauh dari Tuhan, hidup bisa dipenuhi ketakutan dan kekacauan. Namun di tengah keadaan yang paling gelap itu, Tuhan mulai mempersiapkan seorang penyelamat, yaitu Gideon. Dari situ kita melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya selamanya. Saat Israel berseru meminta pertolongan, Tuhan mulai bekerja untuk memulihkan mereka dan membawa mereka menuju kemenangan. Pemanggilan Gideon. Bagian pemanggilan Gideon dimulai ketika bangsa Israel sedang hidup dalam ketakutan akibat penindasan bangsa Midian. Gideon sendiri bukan seorang prajurit besar atau pemimpin terkenal. Saat pertama kali muncul dalam kisah, ia sedang mengirik gandum secara sembunyi-sembunyi di tempat pemerasan anggur agar hasil panennya tidak dicuri musuh. Ini menunjukkan bahwa Gideon hidup dalam rasa takut seperti bangsa Israel lainnya. Di tengah keadaan itu, malaikat Tuhan datang dan menyapa Gideon dengan sebutan yang mengejutkan. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Gideon merasa heran karena ia melihat dirinya lemah dan tidak penting. Ia berasal dari suku yang kecil dan keluarganya dianggap paling tidak berpengaruh. Gideon bahkan mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan Israel menderita jika benar Tuhan masih menyertai mereka. Namun Tuhan melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Gideon. Tuhan tidak memilih Gideon karena kekuatan, keberanian, atau kedudukannya, tetapi karena Tuhan sendiri yang akan menyertainya. Tuhan berkata bahwa Gideon akan dipakai untuk menyelamatkan Israel dari bangsa Midian. Dari sini terlihat bahwa Tuhan sering memakai orang biasa untuk melakukan hal-hal luar biasa, supaya kemenangan itu berasal dari kuasa Tuhan, bukan kemampuan manusia.
Bagian ini mengajarkan bahwa rasa takut dan kelemahan tidak menghalangi Tuhan untuk memanggil seseorang. Gideon awalnya penuh keraguan, tetapi Tuhan perlahan membentuk imannya. Pemanggilan Gideon juga menunjukkan bahwa Tuhan melihat potensi dalam diri seseorang bahkan ketika orang itu sendiri tidak menyadarinya. Dari seorang petani yang ketakutan, Gideon akhirnya dipakai menjadi pemimpin besar yang membawa kemenangan bagi Israel. Tanda dari Tuhan. Bagian tanda dari Tuhan menjelaskan bagaimana Gideon masih merasa ragu dan takut setelah dipanggil untuk menyelamatkan Israel. Gideon sulit percaya bahwa Tuhan benar-benar memilih dirinya untuk menghadapi bangsa Midian yang sangat kuat. Karena itu, ia meminta tanda sebagai bukti bahwa Tuhan sungguh menyertainya. Hal ini menunjukkan bahwa iman Gideon belum kuat sepenuhnya, tetapi Tuhan tetap sabar menghadapi keraguannya. Tanda pertama terjadi ketika Gideon membawa persembahan kepada malaikat Tuhan. Setelah makanan itu diletakkan di atas batu, malaikat menyentuhnya dengan tongkat, dan tiba-tiba api keluar dari batu, lalu menghanguskan persembahan tersebut. Peristiwa ini membuat Gideon sadar bahwa yang datang kepadanya benar-benar utusan Tuhan. Tanda itu menjadi bukti bahwa Tuhan mendengar dan menerima Gideon. Namun Gideon masih membutuhkan keyakinan lebih. Ia kemudian meminta tanda melalui bulu domba yang diletakkan di tanah pada malam hari. Gideon berkata bahwa jika Tuhan benar-benar akan menyelamatkan Israel melalui dirinya, maka hanya bulu domba itu yang akan basah oleh embun sementara tanah di sekitarnya tetap kering. Keesokan paginya, tanda itu benar-benar terjadi. Bahkan ketika Gideon meminta tanda sebaliknya, tanah basah dan bulu tetap kering, Tuhan kembali menjawab permintaannya. Bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan memahami kelemahan manusia dan dengan sabar menolong Gideon membangun imannya. Tanda-tanda tersebut bukan sekadar mukjizat, tetapi cara Tuhan menguatkan hati Gideon sebelum menghadapi tugas besar. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan dapat memberi penguatan kepada orang yang ragu, dan bahwa iman sering bertumbuh sedikit demi sedikit melalui pengalaman bersama Tuhan. Pasukan yang dikecilkan. Bagian pasukan yang dikecilkan menjelaskan bagaimana Tuhan sengaja mengurangi jumlah tentara Israel sebelum perang melawan bangsa Midian. Awalnya Gideon berhasil mengumpulkan sekitar 32.000 prajurit untuk menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Secara manusia, jumlah itu masih terasa kurang untuk melawan puluhan ribu pasukan Midian. Namun justru pada saat itu Tuhan berkata bahwa pasukan Israel masih terlalu banyak. Tuhan tidak ingin bangsa Israel berpikir bahwa kemenangan nantinya terjadi karena kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Karena itu Tuhan memerintahkan Gideon untuk menyuruh semua orang yang takut pulang ke rumah. Hasilnya 22.000 orang meninggalkan medan perang dan hanya tersisa 10.000 prajurit. Peristiwa ini menunjukkan bahwa banyak orang datang berperang, tetapi tidak semuanya memiliki keberanian dan iman yang kuat. Namun Tuhan kembali berkata bahwa jumlah itu masih terlalu banyak. Lalu Tuhan memakai cara yang sederhana untuk memilih pasukan terakhir, yaitu melalui cara mereka minum air di sungai. Dari 10.000 orang itu, Tuhan memilih hanya 300 prajurit. Secara logika manusia, jumlah sekecil itu mustahil dapat mengalahkan pasukan Midian yang sangat besar. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa kemenangan sejati berasal dari kuasanya, bukan dari jumlah tentara. Bagian ini mengajarkan bahwa Tuhan sering bekerja dengan cara yang berbeda dari pemikiran manusia. Ketika kekuatan manusia diperkecil, kuasa Tuhan justru semakin nyata. Pasukan Gideon yang hanya 300 orang menjadi simbol bahwa iman dan ketaatan lebih penting daripada kekuatan besar. Kisah ini juga mengingatkan bahwa Tuhan mampu memberikan kemenangan bahkan dalam keadaan yang tampaknya mustahil. Serangan di malam hari. Bagian serangan di malam hari
menjelaskan bagaimana Gideon menjalankan strategi yang Tuhan berikan untuk menghadapi bangsa Midian. Setelah pasukannya diperkecil menjadi hanya 300 orang, Gideon membagi mereka ke dalam 3 kelompok. Mereka tidak membawa senjata perang besar seperti tombak atau pedang dalam jumlah banyak, melainkan hanya sangkakala, kendi tanah liat, dan obor. Secara manusia, perlengkapan itu tampak tidak cukup untuk menghadapi pasukan musuh yang sangat besar. Pada tengah malam, ketika perkemahan Midian sedang lengah dan tertidur, Gideon memberi tanda kepada pasukannya. Mereka meniup sangkakala secara bersamaan, memecahkan kendi tanah liat, lalu mengangkat obor yang tersembunyi di dalam kendi tersebut. Suara keras dari sangkakala dan pecahan kendi membuat suasana malam menjadi kacau dan menakutkan. Pasukan Israel juga berteriak, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Bangsa Midian menjadi panik karena mengira mereka sedang diserang oleh pasukan yang sangat besar. Dalam kegelapan malam, mereka tidak bisa membedakan teman dan musuh. Ketakutan membuat mereka saling menyerang satu sama lain. Akhirnya pasukan Midian melarikan diri dalam kekacauan besar. Dari peristiwa ini terlihat bahwa kemenangan Israel bukan berasal dari kekuatan senjata, tetapi dari campur tangan Tuhan yang membuat musuh menjadi bingung dan takut. Bagian ini mengajarkan bahwa Tuhan dapat memberikan kemenangan dengan cara yang tidak terduga. Gideon dan 300 orang itu hanya taat menjalankan perintah Tuhan, meskipun rencana tersebut tampak aneh dan mustahil berhasil. Kisah ini menunjukkan bahwa ketaatan dan iman kepada Tuhan lebih penting daripada kekuatan manusia. Ketika manusia bersandar kepada Tuhan, bahkan keadaan yang terlihat mustahil dapat berubah menjadi kemenangan besar. Kemenangan mustahil. Bagian kemenangan mustahil menjelaskan akhir dari peperangan antara Gideon dan bangsa Midian. Setelah kekacauan besar terjadi di perkemahan Midian pada malam hari, pasukan musuh mulai melarikan diri dengan penuh ketakutan. Bangsa Israel yang sebelumnya hidup tertindas akhirnya melihat bagaimana Tuhan bekerja menyelamatkan mereka. Kemenangan itu terasa mustahil karena Israel hanya memiliki 300 orang untuk menghadapi puluhan ribu pasukan Midian. Kemenangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Israel bukan berasal dari jumlah tentara, kekuatan senjata, atau kemampuan strategi manusia. Tuhan sengaja mengurangi pasukan Gideon agar semua orang mengerti bahwa kemenangan tersebut berasal dari kuasa Tuhan semata. Jika Israel menang dengan pasukan besar, mereka mungkin akan menjadi sombong dan menganggap kemenangan itu hasil usaha mereka sendiri. Selain itu, bagian ini juga memperlihatkan perubahan besar dalam diri Gideon. Di awal cerita, Gideon adalah seorang yang penuh rasa takut dan keraguan. Namun setelah Tuhan menguatkan dan menyertainya, ia menjadi pemimpin yang berani dan taat. Tuhan memakai orang biasa seperti Gideon untuk menunjukkan bahwa siapapun dapat dipakai melakukan perkara besar jika bersandar kepadanya. Secara rohani, kemenangan mustahil ini mengajarkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ketika manusia merasa lemah dan tidak memiliki harapan, Tuhan tetap mampu membuka jalan kemenangan. Kisah Gideon mengingatkan bahwa iman dan ketaatan kepada Tuhan dapat membawa perubahan besar, bahkan dalam keadaan yang tampaknya tidak mungkin menurut pemikiran manusia. Gideon hanyalah seorang pria biasa yang pernah dipenuhi rasa takut. Namun ketika ia percaya kepada Tuhan, hidupnya berubah, dan ia dipakai untuk memenangkan peperangan yang mustahil. Kisah ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan, jumlah, atau kemampuan manusia. Kadang justru di saat kita merasa paling lemah, Tuhan menunjukkan kuasanya yang terbesar. Dan seperti Gideon, mungkin hari ini ada orang-orang yang sedang merasa kecil, takut, dan tidak sanggup menghadapi hidup. Tetapi ingat, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk melakukan perkara besar. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai akhir.
Kalau kalian suka konten cerita Alkitab, kisah rohani, dan sejarah penuh misteri seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.